Shalom, kami ingin mempresentasikan data prediksi penduduk Indonesia tahun 2021 sampai 2026. Sorotan terumum dan jenis kelamin. Terlebih dahulu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dedo Sihan. Nama saya Detia Karina Stefan. Nama saya Jason Instingia. Nama saya Rina Sinada. Nama saya Walter Sinada. Nama saya Junita Sejabat. Prediksi penduduk Indonesia tahun 2026 bersorotan per umur dan jenis kelamin menggunakan regresi linear. Latar belakang, Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan perencanaan pembangunan akibat dinamika pertumbuhan penduduk. Data berdasarkan umur dan jenis kelamin penting untuk merancang kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Dengan regresi linear, penelitian ini memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia tahun 2006 untuk mendukung perencanaan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok dan umur dan jenis kelamin sangat penting dalam menentukan kebutuhan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga infrastruktur sosial. Misalnya, meningkatkan jumlah penduduk usia produktif dapat menjadi peluang dalam bonus demografi, namun juga menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Prediksi jumlah penduduk merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan menggunakan berbagai metode statistika dan data sains, salah satunya adalah regresi linear. Metode ini dinilai cukup sederhana namun efektif untuk memprediksi tren data yang bersifat linear berdasarkan data historis. Dengan menggunakan model regresi linear, penelitian ini berfokus pada proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2006 ditinjau dari kelompok umur dan jenis kelamin. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pemerintahan, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah maupun panjang. Rumusan masalah 1. Bagaimana cara memprediksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2006 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menggunakan metode regresi linear? Yang kedua, bagaimana tren pertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan data historis menurut kelompok umur dan jenis kelamin? Yang ketiga, seberapa akurat model regresi linear dalam memprediksi jumlah penduduk Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana hasil prediksi jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional? Tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana cara memprediksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2026 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menggunakan metode regresi linear. Yang kedua, bagaimana tren pertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan data historis menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Yang ketiga, seberapa akurat model regresi linear dalam memprediksi jumlah penduduk Indonesia. Yang keempat, bagaimana hasil prediksi jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional. Dataset dari tahun 2021 total 682 juta jiwa. Dataset dari tahun 2022 275,773 juta jiwa. Dataset dari tahun 2023 total jumlah 278,96 juta jiwa. Dataset dari tahun 2024 total 281,603 juta jiwa. Dataset dari tahun 2025 jumlah total 284,43 juta jiwa. Prediksi penduduk Indonesia tahun 2026. Berikut kami lampirkan tabel prediksi penduduk Indonesia pada tahun 2021 sampai 2025 merupakan data aktual dan pada tahun 2026 merupakan data prediksinya. Total penduduk Indonesia pada tahun 2026 mencapai 287.441.800, di mana laki-laki mencapai 145.2.700 dan perempuan mencapai 142.439.000. Penduduk Indonesia tumbuh stabil dari 272,7 juta jiwa pada tahun 2021
menjadi 284,4 juta jiwa di tahun 2025 dan diprediksi mencapai 287,4 juta jiwa pada tahun 2026. Jumlah laki-laki selalu lebih banyak dari perempuan. Namun, selisihnya menurun dari 3,6 juta tahun 2021 menjadi 2,56 juta pada tahun 2026. Ini menunjukkan pertumbuhan konsisten dengan kesenjangan gender yang semakin kecil. Pola pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dengan laju yang stabil. Sementara, perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Berikut perbandingan selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2021 sampai tahun 2026. Pada tahun 2021, selisihnya mencapai 3.059.600. Pada tahun 2022, selisihnya mencapai 3.400. Perbandingan selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Di tahun 2021, jumlah selisih mencapai 3.059.600. Di tahun 2022, jumlah selisih mencapai 3.004.100. Pada tahun 2023 mencapai 2.877.400. Pada tahun 2024 mencapai 2.773.400. Dan pada tahun 2025 mencapai 2.657.200, dan yang terakhir merupakan data prediksi, selisihnya mencapai 2.563.700. Berdasarkan data pada tabel, dapat disimpulkan bahwa selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2021 hingga 2026. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2021 dengan angka 3.500.000, salah dong. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa selisih jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Indonesia menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2021 dengan angka 3.059.600, sedangkan selisih terkecil diprediksikan terjadi pada tahun 2026 dengan angka 2.563.700. Rata-rata selisih selama periode tersebut adalah 2.822.600. Penurunan ini mengindikasikan bahwa proporsi penduduk laki-laki dan perempuan semakin mendekati keseimbangan, meskipun jumlah laki-laki masih lebih tinggi daripada perempuan. Tren ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan dan kesetaraan gender. Perbandingan selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari tahun 2021 sampai 2026. Penjelasan selisih. Pada tahun 2021, penduduk laki-laki mencapai 137.871,1 dan perempuan 134.811,5 yang memiliki selisih 3.059,6 memiliki status aktual. Di tahun 2022, laki-laki memiliki 139.388,9 dan perempuan 136.384,8 yang memiliki selisih 3.004,1 memiliki status aktual. Di tahun 2023, laki-laki mencapai 140.786,8 dan perempuan 137.909,4 yang memiliki selisih 2.877,4 aktual yang memiliki status aktual. Di tahun 2024, laki-laki mencapai 142.188,6 dan perempuan
139.415,2 yang memiliki selisih 2.773,4 memiliki status aktual. Di tahun 2025, laki-laki mencapai 143.548,0 dan perempuan 140.890,8 yang memiliki selisih 2.657,2 yang memiliki status aktual. Di tahun 2026, laki-laki mencapai 145.002,7 perempuan 142.439,0 yang memiliki selisih 2.563,7. Analisis tren selisih gender. Selisih terbesar 3.059,6 pada tahun 2021. Selisih terkecil 2.563,7 pada tahun 2026. Rata-rata selisih 2.822. Tren menurun. Berdasarkan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2021 hingga 2026. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2021 dengan angka 3.059,6, sedangkan selisih terkecil prediksi terjadi pada tahun 2026 dengan angka 2.563,7. Rata-rata selisih selama periode tersebut adalah 2.822,6. Penurunan ini mengindikasikan bahwa proporsi penduduk laki-laki dan perempuan semakin mendekati. Gambar ini menunjukkan persentase pertumbuhan penduduk Indonesia per kelompok umur dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Terlihat jelas bahwa kelompok usia kurang lebih 75 tahun mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,6%, diikuti oleh kelompok 70-74 tahun atau 25% dan 60-64 tahun atau 20,5%. Hal ini mengindikasikan adanya tren penurunan populasi yang signifikan. Di sisi lain, kelompok usia muda seperti 5,9 tahun dan 10-14 tahun justru mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,6% dan 0,3%, menunjukkan perlambatan pertumbuhan di kategori usia tersebut. Sementara itu, kelompok usia produktif atau 25-49 tahun menunjukkan pertumbuhan positif namun relatif stabil dengan kisaran 0,5% hingga 7,9%. Data ini memberikan gambaran penting tentang penjelasan pertumbuhan penduduk. Data menunjukkan tren penurunan penduduk di Indonesia ditandai dengan pertumbuhan signifikan pada kelompok usia kurang lebih 75 tahun atau 29,6%, 70-74 tahun atau 25% dan 60-64 tahun atau 20,5% selama tahun 2021 sampai tahun 2026. Sebaliknya, kelompok usia muda seperti 5-9 dan 10-14 tahun mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,6% dan 0,3%. Sementara itu, kelompok usia produktif 25-49 tahun tumbuh stabil di kisaran 0,5% sampai 7,9%. Kondisi ini mengindikasikan perubahan struktur demografi yang menunjukkan respon kebijakan termasuk peningkatan layanan bagi lansia, penguatan sistem jaminan sosial, serta penyediaan infrastruktur dan lapangan kerja bagi usia produktif. Evaluasi terhadap program keluarga berencana juga menjadi penting untuk menjaga keseimbangan
populasi di masa depan. Oke, kita akan lanjut ke kesimpulan. Berikut ini adalah penjelasan kesimpulan yaitu penelitian ini memprediksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2026 menggunakan regresi linear berdasarkan data 2021 sampai 2025. Hasilnya, penduduk diperkirakan mencapai 2.287,4 juta jiwa, terdiri dari 145,0 juta laki-laki dan 142,4 juta perempuan. Selisih gender menurun dari 3,06 juta 2021 menjadi 2,56 juta 2026, menunjukkan tren menuju keseimbangan. Analisis menunjukkan 3 pola utama terdiri dari 3. Yang pertama, dominasi usia produktif 25-29 tahun terbanyak, menandakan bonus demografi. Yang kedua, pertumbuhan cepat penduduk lansia, terutama usia kurang lebih 75 atau 29,6%. Yang ketiga, penurunan kelompok usia muda 5-14 tahun, menunjukkan perlambatan kelahiran. Metode regresi linear cukup akurat karena data historis bersifat linear, meski belum mempertimbangkan faktor eksternal seperti migrasi dan kebijakan. Selanjutnya, saran. Berikut ini adalah penjelasan dari saran. Yang pertama, pemerintah perlu menyiapkan layanan publik dan fasilitas kesehatan yang memadai dan responsif gender. Yang kedua, perlu kebijakan afirmatif di pendidikan dan ketenagakerjaan untuk memperkuat akses perempuan. Yang ketiga, dibutuhkan sistem pemantauan kependudukan real time untuk mendukung kebijakan berbasis data. Yang keempat, investasi pada kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Dan yang kelima, perlu penguatan program KB dan layanan kesehatan produksi untuk mengelola pertumbuhan penduduk. Sekian dari